Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rera Fikasita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode peramalan, di mana metode peramalan ini banyak digunakan oleh perusahaan karena metode peramalan ini merupakan tahap awal dan hasil dari peramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada proses perencanaan produksi. Untuk metode peramalan ini ada 7 metode, yaitu metode konstan, metode linear, trend, metode kuadratik, metode eksponensial, metode moving average, metode eksponensial smoothing, dan metode seasonal. Ada 7 metode. Tentu ada pertanyaan, manakah metode yang paling akurat hasilnya? Nah, untuk kita mengetahui mana yang paling akurat, maka harus mencoba ke-7 metode ini dan kita akan mencari nilai errornya. Untuk mencari nilai error, maka digunakan 3 rumus berikut. Untuk menghitung error, yang pertama bisa digunakan cara mean absolute deviation atau MAD yang nilainya adalah sigma dalam tanda mutlak dt dikurangi d aksen t dibagi dengan n, atau bisa juga dengan mean square error atau MSE yang nilainya bisa dicari dari sigma dt dikurangi d aksen t dikuadratkan dibagi dengan n. Bisa juga kita menggunakan mean absolute percent error atau MAPE, di mana rumusnya adalah 100 dibagi dengan n dikali dengan sigma dalam tanda mutlak dt dikurangi d aksen t dibagi dengan dt. Bisa diamati rumusnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai metode eksponensial. Apa itu metode eksponensial? Oke. Metode eksponensial. Metode ini digunakan apabila persamaan A dan B tidak bisa dipecahkan dengan cara konvensional, maka digunakan transformasi logaritma ke dalam situasi regresi atau pendekatan hubungan variabel dependen D aksen T dengan variabel independen T. Ketika transformasi logaritma ini digunakan, maka bertujuan membuat suatu data yang awalnya tidak linear menjadi data yang mendekati linear. Persamaan dari metode eksponensial ini yaitu di mana D aksen T merupakan peramalan saat T, A adalah intercept, B adalah kemiringan garis, T adalah time atau variabel independen, dan E adalah konstanta yang nilainya adalah 2,71828. Rumus awal D aksen T sama dengan A kali E pangkat BT. Jika digunakan transformasi logaritma, maka persamaannya menjadi ln D aksen T sama dengan ln A ditambah ln E pangkat B kali T, di mana ln E pangkat B kali T, ln dengan E akan saling menghilangkan sehingga rumusnya menjadi ln A ditambah B kali T. Dari bentuk umum dan persamaan yang telah menjadi bentuk transformasi logaritma tadi, maka untuk mencari B dan A dapat digunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari nilai B, maka kita dapat menggunakan rumus N adalah banyak data, dikali dengan sigma T ln dt, dikurangi dengan sigma ln dt, dikali dengan sigma T, dibagi dengan N, dikali sigma T kuadrat, dikurangi sigma T dikuadratkan. Untuk mencari nilai ln A, caranya adalah sigma ln dt, dikurangi B, dikali dengan sigma T, dibagi dengan N. Sehingga untuk nilai A bisa dicari dengan rumus anti ln A. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas soal yang diselesaikan dengan metode eksponensial. Di sini terdapat 10 data dan kita akan mencari persamaan untuk meramalkan data yang akan datang. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menambahkan 3 kolom lagi, yaitu kolom yang pertama kolom ln dt, selanjutnya kolom T ln dt, dan kolom T kuadrat. Untuk mencari nilai ln dt, kita menggunakan bantuan dengan kalkulator. Ln 2,3.
Selanjutnya kita akan mencari nilai dari kolom T len DT, yaitu rumusnya dengan mengkalikan nilai T dengan kolom len DT sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. 2 dikali 0,74 1,48 3,09 4 6,1 8,64 11,2 12,16 14,4 dan 14,8. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari kolom T kuadrat, yaitu 1 kuadrat 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100. Ketika semua kolom telah terisi, maka kita akan mencari nilai sigma atau nilai penjumlahan dari tiap kolomnya. Ini bertujuan untuk mencari nilai B dan nilai A. Maka kita akan menjumlahkan untuk kolom T terlebih dahulu ya. Untuk kolom DT kita tidak perlu menjumlahkan karena kita tidak membutuhkan nilai sigma DT-nya. Jadi kita langsung aja ke len DT. Hasilnya yaitu 12,78. Dan untuk kolom T len DT yaitu dengan mengalihkan kolom T dengan kolom len DT sehingga didapatkan hasil. Tinggal kita jumlahkan aja ya. Nah, setelah kita menemukan nilai dari sigma per kolom, sehingga kita bisa langsung mencari nilai B dan A nya menggunakan rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk nilai B, yaitu N adalah banyaknya data. Di sini kita menggunakan 10 data dikali sigma T len DT yaitu 76,7 dikurangi dengan sigma len DT 12,78 dikali dengan sigma T yaitu 55 dibagi dengan 10 banyaknya data dikali sigma T kuadrat 385 dikurangi sigma T dikuadratkan 55 dikuadratkan. Nah, sehingga dari sini didapatkan nilai B adalah 0,077. Setelah kita menemukan nilai, bisa mencari nilai len A. Len A bisa dicari dengan menggunakan rumus sigma len DT dikurangi B dikali sigma T dibagi N. Oke, kita langsung aja. Sigma len DT yaitu 12,78 dikurangi B 0,077 dikali dengan sigma T 55 dibagi dengan 10 karena banyak data adalah 10. Didapatkan nilai 0,8545. Ini adalah nilai len A, sedangkan untuk membentuk suatu persamaan kita membutuhkan nilai A. Oleh karena itu kita harus mengantilenkan nilai tersebut sehingga antilen sama dengan E pangkat 0,5.
yang nilainya adalah 2,35, sehingga bentuk persamaan umumnya menjadi D aksen T sama dengan A E pangkat B kali T dengan A 2,35 kali E pangkat B kali T, B nya 0,077 dikali T. Dengan rumus ini kita bisa meramalkan kira-kira yang akan datang datanya seperti apa. Kita coba ketika kita memasukkan nilai T adalah 11, maka datanya akan menjadi seperti berikut. Oke, kita tulis ulang ya persamaannya. D aksen T yaitu 2,35 E pangkat 0,077 T dengan D aksen 11 sama dengan 2,35 E pangkat 0,077 dikali dengan 11, nilainya adalah 2,35 dikali dengan E pangkat 0,077 dikali 11, hasilnya adalah 5,48. Jadi data ke 11 besarnya adalah 5,48. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan metode eksponensial untuk menghitung peramalan data yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.